وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kali ini kita akan lanjutkan membaca Fatwa Tarjih Muhammadiyah Jilid 5 tentang menyentuh daging babi. Pertanyaan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pendolo Sulawesi Tengah, apakah daging babi itu najis? Jawabannya adalah najis ada dua kategori. Pertama, najis hissi seperti darah, nanah, daging babi, air kencing dan sebagainya. Kedua, najis hukmi seperti berhala, orang kafir dan sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah jika menyentuh daging babi setelah wudu akan batal wudunya? Pertanyaan dari cabang Muhammadiyah Pendolo Sulawesi Tengah. Jawabannya adalah hal-hal yang membatalkan wudu di dalam kitab fikih antara lain keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satu keduanya seperti kentut, buang air kecil dan sebagainya, hilang akal, menyentuh kemaluan dan sebagainya. Dari penjelasan terhadap hal-hal yang membatalkan wudu, tidak satu pun yang menyebutkan batal karena najis. Namun jika seseorang yang telah berwudu kemudian terkena najis atau najis hissi, maka yang bersangkutan diwajibkan menghilangkan najis tersebut dengan cara-cara tertentu sesuai dengan berat ringannya sifat najis itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah tentang bab sholat, adzan iqomah untuk sholat sendirian. Pertanyaannya adalah, apakah jika kita sholat sendirian juga disunahkan untuk melakukan adzan dan iqomah? Pertanyaan dari Bapak Suwarno di Yogyakarta. Jawabannya adalah, beberapa hadis yang berkaitan dengan pertanyaan saudara antara lain adalah dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dari Uqbah ibnu Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanmu Azza wa Jalla kagum terhadap seorang pengembala domba di sebuah kaki bukit, menyuruhkan adzan untuk sholat, kemudian ia sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, ia menyuruhkan azan dan iqomah ketika akan sholat. Ia takut kepadaku, telah kuampuni dosa hambaku ini dan kumasukkan ia ke dalam surga. Terus dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, jika kamu berada di tempat pengembalaanmu atau di padang belantara, kemudian kamu menyuruhkan adzan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu, sekalipun sesungguhnya sejauh suara orang yang adzan tidak didengar oleh jin, manusia, dan sesuatu apapun, kecuali menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis yang ketiga dari hadis riwayat An-Nasai dari Salman, apabila seseorang berada di tempat manapun di bumi ini yang sunyi dan tanpa penghuni, kemudian ia berwudu, maka jika ia tidak mendapatkan air, lalu ia bertayamum, kemudian ia menyebutkan panggilan, melakukan sholat, adzan, lalu beriqomah dan sholat, tidak lain ia adalah sebagai komandan tentara-tentara yang sedang berbaris. Jadi kami sependapat dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, juz 2 halaman 14. Bahwa hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa azan dan iqomah disyariatkan juga kepada orang yang sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi azan dan iqomah untuk sholat sendirian itu disyariatkan kepada orang yang sholat sendirian jikalau tempatnya itu memang tidak ada masjid sama sekali, tidak ada masjid atau tidak ada yang azan, maka disyariatkan adzan dan iqomah sendirian. Sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.